Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Gimana kabar ikhwah semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang seorang remaja wanita yang masih di bawah umur dinikahi oleh pengasuh pondok pesantren tanpa wali. Kita baca beritanya dulu. Polres Lumajang menetapkan seorang pengasuh ponpes bernama Muhammad Erik sebagai tersangka usai menikahi gadis berusia 16 tahun secara siri tanpa wali. Pria yang sudah memiliki istri tersebut mengiming-iming korban dengan uang 300.000. Oleh M, ayah korban, kasus tersebut dilaporkan ke polisi pada 14 Mei 2024, sementara pernikahan siri dilakukan pada 15 Agustus 2023. Jadi sudah 10 bulan ya pernikahan sirinya, semenjak tanggal 15 Agustus 2023 sampai 14 Mei 2024 kemudian orang tuanya melaporkan kelakuan bejat seorang pengasuh pondok pesantren itu. Menceritakan selama ini anaknya sering ikut pengajian yang digelar oleh Muhammad Erik. Ia sendiri tahu pernikahan anaknya dari pembicaraan tetangga. Awalnya tetangga ramai bilang anak saya hamil. Saya kaget, kan nggak pernah saya nikahkan. Nah, jadi yang akan kita bahas ini, apakah pernikahan seorang remaja ini bersama pengasuh pondok pesantren sah atau tidak. Kita ketahui bahwa di pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan akan menjadi sah jika dilakukan sesuai dengan perintah agama masing-masing. Sementara di kasus yang viral ini ialah seorang remaja putri ini seorang muslimah, dan seorang laki-laki tentunya sebagai pengasuh pondok pesantren, ia dikenal dengan seorang muslim. Maka pernikahannya harus di bawah aturan agama Islam. Kita ketahui bahwa di agama Islam ini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika menikah. Syarat-syaratnya itu yang pertama harus ada calon suami, yang kedua harus ada calon istri, yang ketiga ada wali nikah, yang keempat ada 2 orang saksi, yang kelima ada ijab dan qabul. Jadi kita ketahui mungkin saja ada calon suami, sudah pasti ada kan, kemudian calon istri sudah ada, kemudian 2 orang saksi mungkin ada, ijab dan qabul mungkin ada, tetapi wali nikahnya di sini tidak ada. Bahkan orang tua perempuan ini sampai menangis mengetahui bahwa anaknya sudah menikah tanpa ada sepengetahuan dari dia. Kita harus ketahui ada 2 jenis wali. Yang pertama ialah wali nasab, yang kedua wali hakim. Wali nasab itu terdiri dari 4 kelompok yang kedudukannya berurutan. Yang pertama, kelompok yang pertama yaitu kerabat laki-laki garis lurus ke atas. Siapa itu? Yang pertama ayah. Jadi ayah dulu menjadi wali nikah, kemudian menjadi kakek. Ya, kakek dari pihak ayah. Kemudian seterusnya. Kemudian yang kedua ialah saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kemudian yang ketiga ialah paman atau saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Dan yang keempat yaitu saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Nah, jadi harus begitu tahap-tahapnya. Jadi dari ayah ke atas kakek, kemudian yang kedua saudara laki-laki kandung, kemudian yang ketiga paman dari ayah atau saudara laki-laki kandung ayah, kemudian yang keempat saudara laki-laki kandung dari kakek. Nah, kalau tidak ada wali nasab maka ada wali hakim. Tapi kita ketahui bahwa untuk adanya wali hakim harus ada izin dari wali nasab dulu, kemudian adanya wali hakim. Dalam kitab Mawsu' al-Fiqhi al-Islami disebutkan hukum nikah bila wali, hukum nikah tanpa ada wali. Idza tazawwajat imra'atun bila walin fanikahuha fasidun. Seandainya kalau ada seorang wanita ingin menikah tanpa ada walinya, maka nikahnya itu tidak sah. Kemudian Nabi SAW bersabda, la nikah illa biwalin, tidak ada pernikahan kecuali ada wali. Kemudian Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayu imra'atin nakat bighairi iznin waliha fanikahuha batilun. Siapapun perempuan muslimah yang dinikahi tanpa ada izin dari walinya, maka pernikahannya itu tidak sah.
fanikahuha batilun. Jadi disebutkan tidak sah sampai 3 kali. Pernikahannya tidak sah, pernikahannya tidak sah, pernikahannya tidak sah. Demikian ikhwah, mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim harus menjaga diri kita. Walaupun pakaian kita bagus, tapi keilmuan kita juga harus bagus, bahwa orang yang menikah tanpa ada walinya, bahkan di kejadian itu orang tuanya sampai menangis karena dia tidak mengetahui kalau anaknya itu sudah hamil, sudah menikah. Jadi mudah-mudahan kita semua terhindar dari kejahilan yang dibuat oleh oknum ustadz atau oknum kiai yang menjadikan sesuatu itu yang haram menjadikan halal dengan berdalil-dalil agama, padahal itu perbuatan yang haram. Jadi mudah-mudahan kita semua, diri kita, anak-anak kita terhindar dari orang-orang yang seperti ini yang mempermainkan agama. Begitu ikhwah, mudah-mudahan kita semua kalau menikah harus ada wali, jangan sampai tidak ada wali. Nah, jadi syaratnya tadi apa? Syaratnya yang pertama harus ada calon laki-laki, pengantin perempuan, kemudian harus ada wali, harus ada sigoh, kemudian harus ada 2 orang syahid. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.